Tuhan menitipkan anugerah terindah tidak hanya berupa harta. Namun seorang sahabat adalah anugerah yang tak hanya ada di kala suka, namun akan ada di kala duka. Meskipun kita tidak bisa membantu mereka menyelesaikan masalah, namun mereka akan lebih baik karena kita selalu ada untuk merangkulnya, membangkitkan semangatnya, dan mengukir senyumnya. Itu anugerah yang tak ternilai. Hari yang terik membuat Lala segera bergegas pulang bersama Eci. Sesampainya mereka di rumah, mereka makan siang di dapur, kemudian sholat zuhur dan merebahkan badan. Eci masih saja murung seperti sebelumnya. Dia memilih tidur saja. Lala mengerti jika teman baiknya itu harus lebih banyak istirahat, bukan untuk badannya saja, namun terlebih menenangkan pikiran dan hatinya. Lala melihat ada pesan masuk dari Rama. "Makasih ya, La, udah mau maafin aku. Jadi rencana selanjutnya, jangan sampai Mama Dila nikah sama pamanku. Kamu ada ide nggak?" "Oke Ram, jadi kamu yang tahu pamanmu gimana kan? Kamu bisa memata-matai dia, baru ntar kita bisa bertindak." "Biasanya paman kalau mau ada hal yang penting, dia ke Gambang. Ya tempat temanmu yang dulu disekap lah. Entah gimana dia bisa bebas dan bakar semua ritual paman. Hebat dia." Lala sejenak berpikir kalau Rama dan pamannya tak mengetahui bahwa Lala ke sana. Kemudian bertemu Andi dan membebaskannya. Rama menganggap Andi hebat, bisa keluar dari sarang hantu. "Ngapain juga nyekap orang yang gak salah?" tanya Lala. "Iya, paman pengen punya abdi buat jaga rumah yang dipakai ritual." "Udahlah, kalau aku cerita juga kamu gak bakal ngerti lah." Ya udah. Kabari aja kalau ada hal penting." "Siap bosku," jawab Rama. Percakapan mereka berakhir. Entah kenapa rasanya Lala bimbang dengan semua ini, tapi dia senang karena ada mata-mata. Jadi lebih gampang dia selidiki Paman Hari. Tentu Paman Hari gak akan curiga jika keponakannya sendiri berkhianat. Sore telah tiba. Lala merasakan ada sesuatu yang mengawasinya sedari tadi. Dari Lala bermain game di kamar sampai ketiduran, sampai kini Lala duduk santai di depan rumah. Lala mulai merasa merinding, mencoba menebar pandangan ke seluruh penjuru. Tak ditemukan apapun. Lalu dia kembali mengambil handphonenya dan membuka layar yang terkunci. Sontak Lala kaget terbelalak. Dia melihat ada... Tunggu, Dila ada di dalam handphonenya. Apa-apaan ini? "Tolong jagain mamaku ya, La. Jangan sampai mamaku berakhir sepertiku dan ayahku. Kamu harus menolongnya," ucap seseorang di handphone Lala. Korin Dila. Lala hanya mengangguk dengan bibirnya yang pucat. Sepertinya selama tasbih dari Mbah Karim sedang dia bawa, dia akan terus terkaget hanya karena penampakan. Sebenarnya semua sudah mengikhlaskan kematian Dila dan ayahnya. Namun kenapa Dila meminta tolong melindungi ibunya? Lala saja nggak ngerti dunia perdukunan. Apalagi harus berhadapan dengan orang berilmu. Nanti kalau disihir jadi kodok gimana? Sementara itu handphone Lala berdering. Panggilan masuk dari Rama membuatnya terkaget untuk yang kedua kalinya. Setelah Lala mengangkat teleponnya, Rama buru-buru mengajak Lala mengikuti Paman Hari yang akan pergi ke Gambang. Lala merasa gelisah. Dia takut pergi bersama Rama, berdua. Rasa gelisah menghantui Lala. Sebelum akhirnya dia menjawab ya dengan terpaksa. Lala akan dijemput Rama sekitar jam 7 malam. Lala tak ingin memberitahu Eci soal ini. Kemudian Lala meminta adiknya untuk menemani Eci supaya tak kesepian. Meskipun adiknya laki-laki dan masih SD, Eci sempat melarang Lala pergi bersama Rama karena dia tak enak di rumah Lala dengan adiknya saja. Sedangkan mamanya Lala akan ada acara kondangan bersama papanya. Namun karena Lala memohon, Eci pun bersedia menunggu Lala. Sebelum Lala berangkat, dia terlebih dahulu memberitahu Ayu melalui pesan WhatsApp. "Yuk, ntar aku mau keluar sama Rama. Kamu belum tahu kan kalau pacarnya Eci meninggal gara-gara pamannya Rama? Nah, sekarang Rama mau bantuin aku ngungkap semuanya. Sekarang Eci nginep di rumah aku. Tolong ntar kamu temenin dia ya. Bawain nasi goreng buat Eci sama adekku ya yuk, please." "Jadi jin itu jin pamannya Rama lah? Kok dia lagi sih? Terus kamu mau keluar gitu aja sama dia? Aku gak yakin dia udah berubah lah, hati-hati,"
Gak usah deh mending. Aku harus berbuat sesuatu yuk. Ini demi mamanya Dila. Doain aku aja ya. Please gak usah keluar lagi sama Rama lah. Lagian kematian mereka udah takdir, jangan diungkap. Ini bahaya banget loh. Aku cuma bentar yuk, oke? Iya deh, kabarin kalau ada apapun. Sip. Setelah Lala mengirimi pesan Ayu, dia langsung mengganti pakaiannya. Tak lupa dia membawa perbekalan pisau lipat, senter, korek api, roti, air minum, power bank, uang, dan juga tasbih pemberian Mbah Karim. Kemudian dia pamit pada Eci, karena Rama udah jemput dia di depan rumah. Mereka berdua segera bergegas ke Gambang. Sebenarnya Lala sudah tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu tentang desa itu. Ram, kemana emang? Jauh nggak? Tanya Lala pada Rama. Nggak jauh banget kok, jawab Rama singkat. Paman kamu berangkat jam berapa emang? Kok kita ngikutinya jam segini? Kamu hafal jalannya emang? Tanya Lala memastikan. Paman berangkat jam 7 dari rumah nenek. Dah, aku jam 6 udah keluar duluan. Kan mesti jemput kamu dan isi bensin dulu lah. Jadi biar nggak bareng. Kalau aku nggak keluar duluan, yang ada malah aku diajak pamanku. Gak jadi jemput kamu dong. Rama menjelaskan dengan nada yang agak tinggi. Karena dia menyetir jadi harus sedikit meninggikan suara saat bicara. Ya udah, buruan, tapi hati-hati, pinta Lala. Sesampainya mereka di Gambang, Lala sekilas melihat Pak Agus dan Tian. Namun Lala memilih bersembunyi di punggung Rama supaya Pak Agus tak mengenalinya dan membuat Rama curiga. Namun Lala melihat jika Tian menyadari keberadaannya dan lapor pada bapaknya. Sekilas Lala tahu sebelum dia memasuki area hutan perbatasan desa yang ada gapuronya itu. Rama melajukan motornya dan terus lurus hingga dia berhenti 500 meter sebelum bertemu dengan gubuk jati pamannya. Rama mengajak Lala berjalan ke sana, memeriksa apakah pamannya ada di dalam atau tidak. Rama bilang jika pamannya tidak ada di dalam, mungkin belum sampai dan masih mampir. Lalu Rama memutuskan mengajak Lala masuk untuk mencari tempat persembunyian yang aman agar leluasa saat mengintip kegiatan pamannya. Kreyat. Perlahan pintu mulai terbuka. Paman Hari sudah datang ke gubuk jati tempatnya singgah di hutan yang angker ini. Lala menunduk takut. Dia bersama Rama sengaja bersembunyi di bawah kolong ranjang. Paman Hari tertawa terbahak-bahak sesampainya di gubuk jati miliknya. Sebentar lagi aku bisa mendapatkan wanita cantik yang kusukai. Tidak akan ada yang bisa menghalangi keinginanku. Rap kakak lenek sing iso ngalangi karepku. Lalu Paman Hari duduk di kursi sambil menyesap rokoknya. Kemudian berbicara yang seakan Lala takut mendengarnya. Dasar wedoan goblok. Dasar wedoan bodoh. Mau saja dibohongi. Lawanmu bukan aku. Kau suka sekali menantang maut. Dada Lala serasa sesak. Dia mulai gelisah dan bibirnya mulai pucat. Apa yang sebenarnya dikatakan Paman Hari? Siapa gadis bodoh yang sedang dibohongi? Apa Paman Hari tahu jika Rama merencanakan sesuatu? Apa Paman Hari sengaja mengadu domba Rama dengan Lala? Ataukah Rama memang berada di pihak pamannya dan sedang berbohong untuk bisa membawa Lala kemari? Meskipun Lala gelisah, namun saat ini Rama sedang menggenggam erat tangan Lala. Dia yakin jika Paman Hari sengaja mengadu domba mereka. Tunggu. Jadi Paman Hari tahu jika mereka ada di sini? Kalau dia tidak tahu, mana mungkin bergumam begitu? Atau hanya sekedar bergumam belaka tanpa tujuan? Semoga saja memang benar hanya sedang bergumam belaka dan tak mengetahui keberadaan Lala. Kemudian Paman Hari melangkah ke arah ranjang dengan pelan. Lala takut jika orang itu menemukannya bersembunyi di sini. Rama tetap menggenggam tangan Lala dan membekap mulutnya agar tak bersuara. Jantung Lala berdegup kencang. Dia benar-benar takut. Namun langkah Paman Hari berhenti. Dia berbalik arah dan berbicara dengan lantang, membuat Lala bergidik ngeri. Bocah, metu dewe apa tak seret? Lala semakin takut. Dia hanya bisa berdoa kepada Allah. Saat ini hanya Allah dan Rama yang bisa menolongnya mengungkap kejahatan Paman Hari dan menggagalkan pernikahan dengan mamanya Dila, Bu Indah. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Tak ada angin berhembus. Jangkrik pun enggan berbunyi. Benar-benar sunyi dan mencekam. Hanya ada bau busuk di sekitar Lala. Sampai Lala tak tahan dan pusing.
Lalu kemana Paman Hari pergi tanpa suara? Lala membisiki Rama. Jika dia ingin keluar dari bawah persembunyian ini, Rama pun mengangguk setuju. Sepertinya pamannya keluar dari gubuk. Lala mengambil oksigen sebanyak-banyaknya di luar gubuk. Dadanya engap saat bersembunyi, apalagi ada bau yang sangat busuk. Di saat Lala sedang di depan pintu, dia dipanggil Rama dari samping gubuk. Lala mencari sumber suara Rama, namun Lala tak menemukannya. Lala terpaksa sedikit berteriak memanggil Rama, namun Rama tak membalasnya. Lala mencoba menelpon Rama, tapi handphone Rama mati. Ya Allah, gimana nih? Rama kemana sih? Lagi takut gini malah dia ngilang entah kemana. Apa mungkin dia lagi buang air? Mungkin sih. Tunggu sini aja lah, gumam Lala. Lala masih menggendong ranselnya dan memberikan gembok atau kunci kecil yang dia simpan di dalam kantong baju dalamnya. Cerdas, siapapun tak akan bisa membukanya. Dan Lala tak memberitahu Rama apa isi ranselnya. Tiba-tiba ada bayangan mendekati Lala tanpa dia sadari. Bayangan itu membekap mulut Lala dengan sapu tangan yang diberi bius sehingga Lala terhuyung pingsan. Dengan cepat bayangan yang ternyata adalah manusia. Dia membawa tubuh Lala masuk ke gubuk dan mengikatnya. Lalu, kemana Rama pergi? Kemana belum juga kembali? Gelap, lemah tak berdaya. Hingga 30 menit kemudian, Lala tersadar dalam keadaan terikat di tiang penyangga rumah. Hanya tangan, kaki, dan juga tubuhnya diikat. Namun untung saja mulutnya tak disumpal kain. "Tolong, lepasin, lepasin!" teriak Lala marah. Lala sadar, jika dia berteriak dan memberontak saat terikat, maka dia akan kehabisan tenaganya. Dia memutuskan tidur sampai ada seorang masuk ke dalam gubuk. Disandarkannya kepala Lala pada tiang rumah. Dia akan menghemat tenaga. Percuma saja berjaga-jaga jika tak ada siapapun di sini. Lebih baik dia mengumpulkan tenaga dengan tidur. Srek, srek. Suara itu mengganggu Lala. Namun tak ada siapapun di sini. Lala mengabaikannya dan kembali tidur. Mungkin saja makhluk halus. Lebih baik tidur dan tak melihat mereka daripada berjaga hanya akan ada rasa takut. Toh jika yang datang manusia, pasti akan bersuara dari mulutnya. Lala mencoba berpikiran jernih dan mulai memejamkan mata. Aku akan tetap mengawasimu. Tidur saja. Nikmati waktumu selagi kau masih bisa menikmatinya. Malam sudah semakin larut. Terdengar suara seseorang dari balik dinding gubuk. Lala yang terbangun pun pura-pura tetap memejamkan mata. Namun telinganya mendengar langkah seseorang mendekat di balik dinding. Seseorang itu masuk ke dalam gubuk dan melepaskan ikatan tangan Lala. Lala yang tersadar langsung menampar seseorang di hadapannya. Dia memakai buff tertutup yang hanya memperlihatkan bagian matanya saja. Sesegera mungkin seseorang itu menarik kedua tangan Lala dengan paksa dan mengikatnya kembali. Lalu dibawanya pergi keluar dari gubuk. Lala berteriak meminta segera dilepaskan. Namun sia-sia. Di hutan ini sepi sekali. Lala ingat, jalan yang dilewatinya saat ini sama seperti arah ke tempat ritual yang pernah dia bakar dulu. Dia mengingatnya karena melihat jalan setapak dengan kebun singkong. Apakah yang membawanya saat ini adalah Paman Hari? Lala menyimpan tenaganya untuk tidak berteriak lagi. Dia akan berteriak lagi jika ada seseorang yang lewat. Mungkin saja warga yang tersesat saat mencari kayu. Lala sangat lelah. Dia ingin sekali mengambil minuman di dalam ranselnya, namun tangannya terikat. Setelah sampai di tempat ritual, Lala dilemparkan begitu saja dengan tangan dan badan yang diikat. Lala tak bisa lari lagi, meskipun kakinya tidak diikat. Dia sangat kelelahan. Setelah melempar Lala, seseorang itu memanggil orang di depannya yang berdiri membelakangi. Dipanggilnya. Dia sudah kubawa kemari. Mau diapakan dia? Ucap suara yang familiar di telinga Lala. Kemudian orang itu menoleh menatap Lala dengan tatapan sombong dan licik. Dia Paman Hari. Kemudian seseorang yang memakai buff tertutup tadi membuka penutup kepalanya. Dia Paman Alim yang memakai buff itu. Kekalian? Lala kaget. Maafkan saya Mbak Lala.
Tapi ini semua demi keselamatan nyawa saya sendiri. Lagi pula, kenapa kamu mau ikut campur? Kamu pikir kamu siapa, bocah? Bentak Paman Alim pada Lala yang masih syok. Lala sudah tahu jika Paman Alim ikut terlibat, namun dia tak menyangka jika Paman Alim ikut serta pergi ke tempat terkutuk ini. "Lepaskan aku, Paman!" teriak Lala marah. "Coba kamu lepaskan sendiri kalau bisa." Ledek Paman Alim. "Aku akan mulai ritual untuk mantra pemikat nyonya cantik indah, calon istriku. Tolong awasi anak ini. Ada saatnya sendiri dia akan kujadikan tumbal jin pengikutku." Tidak akan kubiarkan," batin Lala geram. Paman Alim mencari rokoknya di saku jaketnya dan tak sengaja menjatuhkan koreknya. Lala tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mencoba meregangkan salah satu tangannya untuk melepaskan ikatan tali yang menjerat. Tali ini sepertinya sedikit rapuh. Jadi Lala terus menggeseknya di pohon terdekatnya sampai tali terputus. "Sial, di mana koreknya?" gumam Paman Alim yang tak menemukannya sama sekali. Paman Hari sudah mulai membaca mantra. Rama belum terlihat sampai sejauh ini. "Kemana si Rama?" batin Lala. Lala berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Dia kemudian membuka ranselnya untuk mengambil air minum. Setelah meneguknya, Lala mengambil korek api. Namun Lala lupa tak membawa bahan bakar. Lala teringat jika dulu dia meninggalkan sisa bawaannya di dekat sini. Dia pun menemukan sisa minyak tanah. Tanpa berpikir panjang, Lala melangkah. Langkahnya tertahan ketika dia melihat ada pocong. Matanya merah menyala. Kafan yang sudah lusuh dan wajah yang menghitam. Lala takut sekali. Ada sekitar 5 pocong menatapnya tajam. Lala sempat ingin mundur. Namun bulu kuduknya meremang. Lala coba menoleh. Dia tersentak kaget. Di depannya ada hantu perempuan yang ada di rumah Rama, sedang menatapnya datar. Paman Alim masih sibuk mencari korek apinya. Dan Paman Hari tak menyadari jika Lala berhasil melepaskan ikatan tali yang melilit tubuhnya. Lala bergidik ngeri, kemudian dia mencoba bicara dengan makhluk wanita itu. "Tolong, biarkan saya menghancurkan ritual ini, tolong. Jangan ganggu aku," Lala memohon. Makhluk itu semakin maju mendekatinya dengan senyum miring dari bibirnya. "Bukannya aku gak pernah ganggu kamu. Tolong, aku harus melakukannya, jangan ganggu aku," pinta Lala yang tentu dihiraukan makhluk itu. "Jangan mendekat, aku akan melafalkan ayat Allah supaya kau terbakar. Pergi, atau kau mau terbakar." Lala mengancamnya. Makhluk wanita itu tahu. Dia tak bisa merasuki tubuh Lala karena saat ini Lala membawa tasbih dari sesepuh desa ini, yang tentu akan membinasakan makhluk itu jika tetap memaksa merasuki tubuh Lala. Makhluk itu menghilang menjadi kepulan asap putih, sedangkan para pocong masih menatap tajam ke arah Lala. Dia tak peduli ada mereka semua. Lala tetap maju dan menyiram minyak tanah di depan sesajen, kemudian melemparkan korek api hingga api mulai membesar. Paman Hari tak menyadari karena dia terlalu fokus membaca mantra. Paman Alim terhenti dan dia mencari sumber cahaya besar itu, dan ternyata api itu membesar. Pocong yang berdiri di samping Paman Hari pun musnah, entah dilalap api atau melarikan diri. Paman Hari membuka matanya dan marah. Dia berdiri dengan menenteng keris yang dia bawa. Dia berteriak keras seperti kesetanan. Paman Alim pun ingin menolong Paman Hari karena api mulai mendekati jari kakinya. Paman Alim berlari dan tersandung gundukan tanah dan terjatuh ke dalam api yang kian membara. Lala menangis harus berakhir dengan kematian yang tragis. Kemudian Lala lari sekencang mungkin mencari jalan keluar. Satu-satunya jalan yang dia ingat adalah melewati kebun singkong. Lala menyalakan senternya dan mengikuti jalur yang dulu pernah dia buat bersama Andi dan teman-teman lain. Itu semua memudahkan Lala berlari. Paman Hari menyadari gadis ini cerdas. Dalam situasi genting dia bisa mendapatkan jalan keluar lain tanpa harus menembus portal dimensi yang dia buat agar tak bisa keluar dengan selamat. Paman Hari seakan tahu apa yang harus dia lakukan, lalu terus berlari hingga dia lelah dan tersandung. Ada seseorang mendekatinya. Lala ketakutan dan menunduk, berharap orang itu tak menyakitinya. "Lah, kamu gak apa-apa?"
ini Rama, kata seseorang yang ternyata Rama. Ram, syukurlah, kamu dari mana aja? Tanya Lala. Ceritanya panjang, ayo ikut aku. Rama menarik Lala dan mengajaknya menuju arah lain, menuju Gubuk Jati. Ngapain Ram kesana? Udah gak aman, paman kamu lagi ngejar aku. Motor aku di sana, kita harus ambil dan pulang. Apa kamu mau jalan, hah? Bentak Rama kesal. Aku gak mau balik Ram. Ayolah, jangan lama-lama. Rama memaksa Lala dan menarik tangannya. Lala tak bisa menolak lagi karena dia sangat lelah. Dia pasrah jika harus bertemu Paman Hari dan harus lari lagi. Sesampainya di sana, memang benar Paman Hari menunggu mereka dengan tertawa jahat. Kemudian Rama melempar Lala ke arah pamannya. Apa maksudmu Ram? Apa? Kamu pikir untuk apa aku bawa kamu ke sini? Teriak Rama dengan jahat. Jadi kamu? Iya, aku tetaplah Rama, bukan orang lain. Aku tetap sama sampai kapanpun. Aku tak ingin nyawaku melayang hanya demi kamu, ngerti? Teriak Rama sombong. Jahat kamu, teriak Lala berusaha melepaskan tangannya yang dicengkram Paman Hari. Paman Hari mengambil kerisnya dan ingin menusukkan kerisnya ke arah Lala, supaya tidak ada pengganggu yang ingin menggagalkan rencananya menikahi Indah. Lala menutup matanya. Ya Allah, jika aku harus berakhir di sini, aku ikhlas. Dilah, maaf aku gak bisa bantu kamu lagi. Mama, maafin Lala belum bisa bahagiain Mama. Eci, Ayu, Ana, Andi, maaf. Tiba-tiba Lala membuka matanya. Dia melihat seorang anak kecil sedang memandanginya. Tian, kenapa kamu di sini? Tian tak menghiraukan Lala. Dengan berani dia melawan Paman Hari dengan mendorong Lala dan mengarahkan keris itu ke paha Paman Hari. Anak indigo ini yang sudah menyelamatkan nyawa Lala. Pak Agus, Mbah Karim. Lala juga menemukan mereka ada di hutan ini. Nah, Tian yang memberitahu bapaknya dan Pak Agus meminta tolong pada saya. Untung saja semua belum terlambat, nak, ucap Mbah Karim. Rama berlari ke arah pamannya yang kesakitan. Nah, izinkan Mbah mengurung mereka di sini supaya tidak bisa kembali menyakiti siapapun dan berbuat jahat lagi, kata Mbah Karim. Lalu, nasib mereka bagaimana Mbah? Kasihan Rama Mbah, dia diperdaya pamannya saja, kata Lala memelas. Baiklah, Mbah akan melepaskan anak ini dan membersihkan pikiran jahatnya. Untuk dukun ini, dia akan terkurung di sini sampai ajal menjemputnya. Di sini banyak bahan makanan. Dia bisa hidup jika bertaubat. Jika dia tidak bertaubat, maka selamanya akan terkurung dan dihantui rasa bersalah. Jelas Mbah Karim pada mereka. Kemudian Mbah Karim berdoa. Terlihat lingkaran cahaya putih menyebar dan Mbah Karim mengajak mereka semua pergi, hingga tinggallah Paman Hari seorang diri, terkurung dalam dunia dan gubuknya bersama makhluk halus pengikutnya. Setelah keluar dari Gapuro, Lala merangkul Tian dan menangis sesenggukan. Makasih ya Tian, Mbak Lala gak tahu nasib Mbak gimana kalau kamu gak datang. Mbak berutang banyak sama kamu. Kamu udah gak takut lagi kan sama Mbak Lala? Ucap Lala sambil menangis. Tian mengusap air mata Lala dan tersenyum, kemudian merangkulnya. Tian juga meneteskan air matanya. Rama menunduk, dia malu. Mbah Karim mendekatinya lalu dia dibersihkan dari segala pengaruh jahat. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang saat Lala merangkul Tian. Lala terbelalak melihatnya. Siapa di sana? Semua orang menatap tajam pada seseorang yang berdiri tergopoh dengan wajah yang buruk, seperti bau hangus. Kalian pikir kalian menang? Kalian tidak akan lolos dari kematian. Aku adalah kematian untuk kalian semua. Dan kau gadis bodoh, kau akan menjadi pembukanya. Ucap seseorang itu. Semua masih menatapnya dengan terheran-heran. Siapa orang ini? Kenapa dia banyak luka bakar seperti ini? Untuk apa dia berbicara seperti itu? Siapa kamu? Tanya Lala. Kamu benar-benar tak mengenalku, ha? Jangan semakin bodoh.
Bukankah kamu senang aku terbakar bersama sesajen ritual? Ucapnya. Paman Alim? Paman masih hidup? Tanya Lala. Tidak, Alim sudah mati. Ucapnya lagi. Lala semakin takut dan bingung dengan apa yang dikatakan orang itu. Dari apa yang dia katakan hanya Paman Alim yang baru saja terbakar bersama sesajen ritual. Jangan takut padaku. Takutlah jika sebentar lagi kamu tak akan bisa bertemu dunia ini. Hehehe. Ucapnya sembari berjalan ke arah Lala. Mbah Karim seperti tahu jika raga Paman Alim yang terbakar sengaja dirasuki oleh jin suruhan Paman Hari, sehingga dia sebenarnya sudah mati. Namun raganya yang sudah rusak sedang digunakan, entah untuk tujuan apa. Pergilah, jangan ganggu dia, perintah Mbah Karim. Jangan ikut campur kau. Kau bisa mengurungnya di dalam hutan, namun bukankah raga ini tidak kau mantrai? Aku menggunakan raga ini untuk membalasmu, tua bangka. Gertak jin yang merasuki Paman Alim. Lala semakin gelisah dan semakin erat memeluk Tian supaya dia tidak takut. Kemudian Paman Alim memberontak dan menarik paksa Tian dari pelukan Lala. Mbah Karim segera membaca doa dan jin itu semakin membabi buta. Sudah mulai kepanasan, namun tetap melakukan aksinya. Paman Alim dan Lala saling tarik-menarik Tian sampai Tian pun menangis kesakitan. Lala segera mengambil tasbihnya dan berkata, "Bertahanlah Tian, demi Mbak. Ya Allah, selamatkan kami dari jin ini. Bismillah, Allahu Akbar." Lala mengalungkan tasbihnya ke leher Paman Alim. Namun saat Lala mengambil tasbih dan mengalungkan tasbih, dia tak sadar telah melepaskan tangan Tian sehingga Tian berhasil ditarik tangan Paman Alim. Paman Alim meronta sambil mencengkeram tubuh Tian. Tian semakin kesulitan bernafas. Tian menangis dan memandangi bapaknya. Lala lari untuk menyelamatkan Tian, namun dia terpelanting, jatuh karena Paman Alim memberontak. Ketika Tian sudah semakin kesulitan bernafas, tiba-tiba jin yang merasuki raga mati Paman Alim keluar dari ubun-ubun berupa kepulan asap hitam, pekat dan musnah begitu saja. Lala melihat Tian meneteskan air mata tanpa bersuara. Wajahnya semakin pucat. Lala berlari mendekati Tian dan memeluknya, memberikan jaketnya untuk Tian. "Tian, bertahanlah. Mbak Lala mohon jangan pergi." "Tian, sampean sayang bapak tole. Kuat ya le," kata Pak Agus menangis. Sementara Rama berdiri mematung dengan wajah penuh penyesalan. Karena ulah Paman Hari, ada seorang anak kecil tak bersalah telah berperang dengan maut. Kemudian Rama mendekati Tian dan bersimpuh. "Maafkan ulah paman kakak ya dek." Rama pun meneteskan air mata tanpa dia sadari. Lala melihat Rama pun terharu. "Mbah, adek ini masih bisa diselamatkan. Berikan dia air kelapa muda langsung dipetik dari pohonnya. Paman saya pernah memberitahu saya dulu. Bekas cekikan jin peliharaan paman akan hilang beserta efeknya. Dengan penangkal tersebut, saya yang akan mencarinya untuk adek ini," ucap Rama dengan tertunduk. Semua mengangguk. Lala pun berterima kasih pada Rama. Kemudian Rama menoleh di sekitar sana ada pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi. Dia memanjatnya dan mengambil kelapa muda. "Saya sudah dapat kelapanya, tapi di sini tidak ada alat untuk membukanya. Bagaimana adek ini bisa meneguk airnya, sedangkan dia harus cepat ditolong? Tak mungkin kita harus pulang dulu kan?" tanya Rama gelisah. "Pisau," kata Lala. "Tapi di sini masih jauh dengan rumah warga, lah," sahut Rama. "Aku bawa ini, ambillah dan cepat bantu Tian ya Ram." Lala memberikan pisau dari dalam ranselnya. Semua orang lega. Gadis ini membawa perlengkapan darurat untuk dirinya sendiri sebelum pergi. Rama tak menyangka jika Lala tidak sebodoh yang dia kira. Lala mempersiapkan segalanya untuk menjaga diri dimanapun dia berada. "Tian, sadar, ini Mbak Lala." Perlahan Tian membuka matanya dan menatap sekelilingnya. Kemudian dia mencari di mana bapaknya. Bapak," ucap Tian dengan terbatuk-batuk. Pak Agus menangis sesenggukan melihat anaknya yang berusaha berada di pintu maut. Kini Tian kecil sudah sadar. Segera Pak Agus memeluk Tian. Semua orang terharu melihat mereka. Rama menghampiri Lala. "Lah, maafin aku. Aku janji gak akan sejahat ini sama kamu. Aku terpengaruh, lah. Maaf ya," ucap Rama memohon. "Hei Ram, udah lupain aja.
Asal kamu sungguh-sungguh jangan gitu lagi dengan siapapun. Ingat ya. Ya udah yuk kita pulang. Lala tersenyum tipis. Rama mengangguk. Kemudian mereka berpamitan kepada semua yang ada di sana. Lala memeluk Tian. Rama juga meminta maaf pada Pak Agus. Tian kecil tersenyum kepada Lala dan Rama. Dia senang bisa membantu orang lain. Mbah Karim pun lega. Permasalahan sudah selesai. Dan tasbih yang melingkar di leher Paman Alim menghilang beserta jasadnya. Karena sebenarnya jasad Paman Alim tertinggal di hutan, maka akan tetap kembali ke hutan karena jin yang membawanya keluar telah musnah. Di sisi lain, dalam perjalanan pulang, Rama hanya diam. Dia takut berbicara kepada Lala lagi. Dia telah banyak menyakiti gadis baik ini. Ram, kita harus jelasin ke mamanya Dila apa enggak ya soal Paman Alim. Terus mau bilang apa? Ntar kalau mereka lapor polisi gimana? Polisi mau cari ke hutan juga gak akan bisa keluar lagi. Lagi pula mamanya Dila yang gak akan percaya sama ucapan kita. Kata Lala gelisah memikirkan apa yang harus dia perbuat. Aku gak tahu lah. Mamanya Dila gak tahu apapun. Aku takut dia benci sama aku nanti. Kita rahasiakan aja ya. Aku akan berusaha sesering mungkin nemenin mamanya Dila dan ngasih kebahagiaan. Ini juga salahku lah. Aku akan menebusnya. Rama menjawab dengan pasti. Jangan mengecewakan siapapun, Ram. Iyalah, aku janji. Mereka sudah sampai di rumah Lala. Eci dan Ayu menunggu di teras rumah dengan cemas. Kemudian Rama langsung pamit pulang. Apa yang terjadi? Kotor banget kamu, La, tanya Ayu. Gak apa-apa yuk, tadi jatuh pas ngambil HP. Udah makan belum, Ci? Tanya Lala. Belum, Ayu gak jadi beli nasgor karena nasgor langganan dia tutup. Aku buatin nasgor mau gak? Kalian tunggu di sini, oke? Jawab Eci. Yang lagi baik, hehe. Makasih ya, Ci. Adek udah tidur? Mama papaku belum pulang ya? Tanya Lala. Udah tidur, La. Belum nih, ya udah. Aku ke dapur ya. Mau masak nasgor super hot. Eci memonyongkan bibirnya, membuat semua tertawa. Eci pun masuk ke dalam. Yuk, sebenarnya di Gambang banyak kejadian yang panjang. Pamannya Dila meninggal kebakar sama sesajen karena tersandung. Pamannya Rama dikurung di sana sama Mbah Karim. Kamu inget Tian? Dia yang udah nolongin aku. Lala melanjutkan cerita panjangnya. Ayu pun terharu dan dia sangat bangga pada Lala dan Tian kecil. Semoga Rama benar-benar mau jagain mamanya Dila ya. Kasihan hidup sendirian sekarang, kata Ayu. Sudah 15 menit Lala dan Ayu berbincang sambil menunggu Eci membawa makan malam. Ayo ngomongin apa nih? Hehehe. Yuk makan, udah siap. Dijamin endulita, ucap Eci penuh kegembiraan. Sepertinya Eci sudah jauh lebih baik daripada beberapa jam yang lalu saat Lala berangkat ke Gambang. Apakah Kor Indila sudah terbebas dari jeratan jin? Semoga saja. Semoga semua telah berakhir. Mereka menikmati nasi goreng buatan Eci dengan senang. Malam ini malam penuh perjuangan dan berakhir dengan bahagia. Lala banyak melewati masa sulitnya dari awal bertemu Rama, dan pengalaman baik buruknya saat mulai mengenal Rama akan selalu dia simpan. Banyak hikmah di balik semua peristiwa. Semoga setelah ini tidak akan ada lagi masalah rumit yang dihadapi. Dari kejauhan, Kor Indila beserta ayahnya tersenyum melihat mereka bahagia malam ini. Dan mereka pergi dengan senyuman merekah. Lala sudah tak bisa lagi melihat makhluk halus karena tasbih pemberian Mbah Karim sudah lenyap. Yang paling penting saat ini adalah semua telah selesai dan Lala akan memulai hari baru yang indah bersama teman-teman baiknya. Dan kisah ini selesai. Demikianlah dari anonim akun Wattpad yang tidak mau disebutkan namanya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dan diberi bumbu-bumbu sedikit supaya alurnya lebih enak disimak. Mohon maaf kalau ada salah kata dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.